Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Pak Hafid. Apakah hari ini ada waktu jenengan? Waalaikumsalam Bu Uci. Kebetulan sekarang nggak ada jam, makanya saya membereskan meja saya. Ada yang bisa dibantu, Bu Uci? Mohon maaf nggih Pak, saya mengganggu aktivitas Pak Hafid nggih. Oh nggak apa-apa. Kebetulan lagi senggang. Monggo, ada apa toh? Saya Pokoknya serius banget. saya mau curhat sedikit begitu Pak. Nggak enak saya. Nggih. Semoga saya bisa membantu, bisa memberikan solusi. Memangnya ada apa toh? Kok serius banget gitu toh, Bu? Kemarin itu saya dipanggil Ibu Kepala Sekolah Pak. Karena ada wali murid yang datang gitu melapor kalau saya itu sering datang terlambat gitu loh Pak. Dan kemarin itu terus karena saya terlambat itu ada anak-anak yang bertengkar sampai berdarah begitu Pak. Loh, itu kapan kejadiannya? 2 hari yang lalu Pak. Kok bisa-bisanya wali murid tahu dan sampai melapor ke kepala sekolah? Saat itu ketika saya belum datang gitu. Anak-anak itu bertengkar sampai terluka. Saya sendiri tidak mengetahui hal itu karena anak-anak tidak melaporkan pada saya gitu. Karena ada wali murid yang melapor, baru saya itu tahu kalau ada kejadian seperti itu. Kalau boleh tahu, Bu Uci berapa kali terlambat masuk kelas? Akhir-akhir ini saya itu sering datang terlambat memang Pak, karena harus menjaga putra saya yang kecil. Soalnya baru ini masuk sekolah begitu. Jadi saya harus menemani dulu sebelum ditinggal gitu, karena pasti nangis gitu Pak. Iya, malah itu toh masalahnya. Gitu. Kira-kira bagaimana tanggapan Bu Uci terkait teguran Ibu Kepala Sekolah? Saya tuh menyampaikan kalau saya memang sering terlambat dengan alasan anak, tapi beliau tidak mau tahu dan saya marah-marah begitu karena saya dinilai itu tidak profesional. Jadi saya sebenarnya maklum juga Pak kenapa Ibu Kepala Sekolah itu marah begitu. Tidak Emangnya sepenuhnya Ibu sebelumnya ini Kepala Bu Sekolah Uci, dalam. sebelumnya Bu Uci sudah mengkomunikasikan nggak dengan kepala sekolah terkait ini, terkait dengan putranya yang baru masuk sekolah? Belum memang Pak. Baru kemarin terlambat itu, baru saya memberikan alasan bahwa saya terlambat itu karena masih mengantarkan putra saya yang baru masuk sekolah begitu. Ya mungkin itu yang membuat apa
kepala sekolah menegur Bu Uci karena Bu KS sendiri kan tidak tahu kondisi Bu Uci yang sebenarnya seperti apa, nggak tahu. Oke, betul Pak, betul itu. Jadi Iya, saya maklumi kalau saya dimarahi, tapi kan saya enggak enak begitu. betul memang kalau ditegur sama atasan itu memang nggak enak. Iya. Nah, kira-kira apa yang harus Bu Uci lakukan? Menurut Bu Uci sendiri gimana caranya? Kira-kira yang layak dan Kalau menurut Bapak itu bagaimana seandainya saya itu ngadep besok gitu Pak Nggih. Terus menceritakan kondisi saya saat ini. Nggih, meskipun kemarin juga sudah diceritakan terus tetap marah, tapi kalau seandainya saya besok menghadap langsung begitu Pak, bagaimana menurut Bapak? Nah, mungkin lebih baik seperti itu. Artinya memang ketika sesuatu terjadi tidak serta-merta kemudian kita memberikan alasan. Tunggulah reda dulu, keadaannya lebih tenang, kemudian baru kita menghadap. Kita komunikasikan dengan ramah ya. Paling tidak kita memang apa namanya minta maaf, benar-benar minta maaf karena kalau kepala sekolah ngerti dengan kondisi Bu Uci sendiri, insya Allah saya yakin kepala sekolah akan mengerti. Dan ini kan juga bagian dari tanggung jawab Bu Uci di sekolah ya. Oke, Pak. Mungkin saya akan mengkomunikasikan juga dengan orang rumah begitu. Jadi seperti berbagi tanggung jawab begitu, Pak. Oke, jadi bisa menjaga entah itu saya minta tolong adik atau ibu atau siapa orang di rumah yang bisa begitu. Jadi saya tidak datang terlambat lagi karena tugas memang sama-sama tugas, nggih. Jadi berbagi tanggung jawab gitu. Sip, 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 sip. Kalau seperti itu enak. Artinya memang kita sebagai guru punya tanggung jawab di sekolah, sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk mendampingi sehingga Bu Uci tidak terlambat lagi. Kasihan juga anak-anak di kelas kalau seringkali ditinggal ya. Karena bagian dari tanggung jawab kita sebagai guru karena itu adalah pilihan kita. Oke, Pak. Insya Allah secepatnya saya akan menghadap dan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah begitu. Bagus sip itu alhamdulillah. Terus, Keputusan yang nggih, sangat tepat. Kalau bisa segera itu Bu Uci. Kalau nggih. berlarut-larut nanti Terus, malah nggih. nggih, kalau untuk ke yang wali murid bagaimana nggih Pak? Apakah saya juga saya juga punya inisiatif ini Pak? Karena juga terjadi maksudnya kan eh, bertengkar, lalu bertengkar itu nggih, tidak hanya bertengkar saja karena sudah menimbulkan luka yang berdarah-darah begitu Pak. Apakah menurut Bapak kalau saya nggih sowan mengunjungi minta maaf juga karena keteledoran saya mungkin karena saya juga datanya terlambat akhirnya terjadi seperti itu. Kalau menurut Bapak saya punya inisiatif begitu itu bagaimana nggih Pak? Betul. Saya sangat mendukung. Ya, saya kok enggak pernah terfikir ya. Eh, Memang seharusnya karena ini bukan hanya bersentuhan dengan kedinasan kita, dengan kepala sekolah, ini juga bersentuhan dengan wali murid. Karena terus terang kita sebagai orang tua juga bukan tidak terima ya ketika anaknya kemudian dibiarkan di kelas. Bagus itu, sebuah inisiatif yang bagus. Kita bangun lagi komunikasi sehingga ke depannya kita bisa membangun komunikasi dengan wali murid karena terus setiap hari kan kita harus membangun Iya, komunikasi. betul. Oh, bagus sekali itu Bu Cik. Alhamdulillah kalau seperti itu bagus, Ya, keputusan alhamdulillah Pak, yang saya sangat iya betul, keputusan yang sangat tepat. Saya juga sudah merasa lega ini sudah bisa curhat dengan Mhm. Pak Hafid gitu. Tinggal ini Bu Cik, Apa? Iya, komitmen ya, iya. komitmen Bu Cik untuk rencana ini yang harus dilaksanakan. Seperti apa kira-kira komitmen Bu Cik ke depan agar tidak ini, bukan tidak terulang karena kemungkinan namanya anak-anak seperti itu. Iya. Iya, yang pastinya pertama setelah saya sowan ke kepala sekolah, ke wali murid nggih untuk mengunjungi dan meredakan ini gosip-gosip ini pastinya nggih Pak. Pastinya yang ke depan ya saya pastinya akan mengurangi bisa mungkin nggih bukan mengurangi nggih kalau bisa sebisa mungkin saya tidak akan terlambat lagi. Jadi mungkin saya bisa memanage waktu, mengkondisikan waktu sebelum besok saya berangkat sekolah atau hari ini dikondisikan terlebih dahulu seperti itu. Jadi apa itu jadi saya tidak datang terlambat lagi begitu Pak. Nggih, karena ini juga termasuk bagian tanggung jawab saya secara profesional sebagai guru. Mantap, mantap. Bismillah Bu, Bismillah.
Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bapak karena sudah mendengarkan keluh kesah saya. Oke, sama-sama. Bagaimana perasaan Bu Uci sekarang? Ya, alhamdulillah sampun lega saya, Pak. Jadi Bapak meskipun saya juga punya solusi, nggih, saya punya solusi sendiri, tapi Bapak sudah menguatkan, nggih. Jadi itu sebuah penguatan buat saya itu sangat berarti sekali. Gitu. Sama-sama, Bu Uci. Mungkin hari ini Bu Uci yang curhat kepada saya, mungkin suatu saat Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi Gantian ya, Pak. pendidikan Iya, merdeka, sama. lekas bergerak dalam Oke. pendidikan Cuman seperti itu, penggerak, kita harus saling- ciptakan generasi unggul penopang Pak. bangsa. Saya Mari terima kasih bergerak, banyak, nggih. lekas Sama Bu bergerak Uci. dan selalu Nggih, saya pamit dulu. menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum Pak Hafid. Loh, ada apa? Kok lelah gitu nampaknya? Apa kurang tidur semalam Pak Hafid? Waalaikumsalam Bu Uci. Enggak kok, alhamdulillah. Semalam tidurnya lelap sekali. Hanya saja saya merasa lelah karena mikirin anak-anak Bu Uci. Kebetulan sekarang lagi piket ya Bu Uci. Nggih, betul, Pak. Apakah hari ini Bu Uci ada waktu sebentar saja? Nggih, monggo Pak Hafid. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu Pak Hafid? Iya Bu Uci. Enggak mau pinjam uang kok Bu Uci, hanya ini. Gimana nono? Ya mohon maaf lah Bu Uci. Mengganggu aktivitas dengan Tidak apa-apa Pak. Monggo kebetulan saya sedang senggang. Ada yang bisa dibantu? Ada apa? saya mau curhat ini Bu terkait ya masalah saya karena kebetulan yang ada hanya Bu Uci hari ini, yang lain masih sibuk, barangkali bisa menjadi teman curhat gitu Bu. Nggih, monggo. Semoga saya bisa membantu dan memberikan solusi buat Pak Hafid. Monggo Pak Hafid, ada apa? Terima kasih sebelumnya. Gini Bu Uci, saya merasa apa ya, akhir-akhir ini kok merasa banyak kekurangan dalam kelas, sehingga saya ada keinginan untuk meningkatkan kompetensi saya di dalam, terutama di dalam mengelola kelas Bu Uci. Bagus sekali tuh Pak Hafid. Kira-kira tujuan Pak Hafid untuk meningkatkan kompetensi di kelas tersebut itu kenapa? Karena apa begitu? Kenapa kok mau ini? Nggih. Yaitu pertama ya kedisiplinan anak-anak, ketertiban anak-anak di kelas, sehingga ketika proses belajar mengajar pun merasa terganggu. Anak-anak yang nggak konsen bergurau sendiri. Makanya saya harus banyak belajar mungkin dengan Bu Uci, sehingga bagaimana saya bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif, yang menyenangkan. Paling enggak ya siswa tambah antusias lah Bu Uci dalam belajar. Masa saya kok bukan diremehkan gitu, mungkin ya dari saya sendiri. Mungkin Bu Uci nanti punya. Apalah, Pak, ilmu kira-kira baru. Pak Hafid itu sering guyon gitu nggih kalau di kelas gitu? Maksudnya kurang menakutkan sehingga anak-anak itu enggak takut dengan Pak Hafid gitu kan? Ya mungkin sering berguraunya itu yang kemudian disalahartikan mungkin sama anak-anak, atau mungkin saya sendiri yang memang berguraunya kebablasan. Hanya anak ramai terus Bu Uci.
Sampai Oh, gitu ya, bingung nggak saya bisa diatur. bingung mau cari metode kayak apa. Kira-kira apa yang sudah Pak Hafid lakukan ini untuk meningkatkan apa Pak Hafid sudah punya pandangan untuk meningkatkan kompetensi di kelas tuh apa begitu? Tidak ada pandangan gitu. Saya sudah mencoba beberapa metode. Apa ini memang belum tepat? Kayak metode, sudah model, kadang ya juga banyak lah gitu. Kadang tak ajak keluar anak-anak. Namun ya kok kurang maksimal ya, kayaknya masih kurang maksimal. Berarti dari hal tersebut itu masih belum efektif. Jadi itu merupakan tantangan gitu buat Pak Hafid gitu. Gitu Betul, kan? betul. Nggih. Pertantangan Kira-kira tersebut. nggih, sebuah tantangan. Jadi untuk mengatasi tantangan itu jenengan itu kira-kira apa yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Untuk meningkatkan kompetensi di kelas ini jenengan butuh apa kira-kira Bapak? Nah, ini yang masih bingung saya. Bagaimana caranya mengendalikan siswa yang suka berbicara, ada yang juga suka berjalan malah ketika Oh, pelajaran berlangsung. Sudah saya coba taruh paling pinggir yang juga berjalan. Lewat bawah. Ya repot juga namanya anak. Bingung pokoknya saya. padahal itu kelas tinggi apa kelas rendah ini Pak Hafid ini? Ini kelas 3, Bu. Oh, kelas rendah gitu. Kelas 3. Sudah tak taruh pinggir. Saya lewat bawah. Masya Allah, anak ini luar biasa. Benar-benar luar biasa. Jenengan Sampai butuh bingung ekstra saya. kesabaran gitu Bapak. Iya. Ada yang sebelah sini, wah, kalau dikumpulkan malah tambah jadi. Yang sebelah sini suka ngomong, yang sebelah sini suka jalan. Satunya lagi suka usil ganggu. Aduh, bingung saya. Sampai kehabisan akal. Iya ini. Oke. Menapa seperti apa Pak yang dapat menjadikan anak-anak itu lebih mudah diatur, tidak bicara sendiri dan lain sebagainya. Kira-kira Bapak itu punya pandangan apa gimana gitu. Tadi sudah diatur ini duduknya sudah dipindah, sudah pakai metode yang berubah-ubah gitu. Kok masih belum berhasil? Kira-kira Bapak apa enggak punya kayak ini ya? Kira-kira apa yang belum dicoba gitu loh. Ya itu saya butuh strategi. Nggih, Butuh strategi. strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, ini yang juga harus berpikir agak ekstra saya untuk menyusun strategi pakai jurus apa ya? Pakai jurus walet apa jurus mabuk? Ini bingung kali ini. Atau materinya terlalu susah mungkin, Pak? Sebenarnya Mboten nggih? kalau materi agama kan tidak juga sih, apalagi di sekitar sekolah kita ini dekat dengan Iya. pesantren, anak-anak ngajinya juga saya komunikasi dengan wali murid juga sudah bagus gitu. Ini mungkin Berarti mungkin ya, anu nggih, Pak, napa kalau sudah sesuai materinya dengan sesuai, sudah semuanya sesuai, berarti gaya belajarnya anak-anak itu memang mungkin bukan yang mendengarkan, nggih, bukan yang duduk mendengarkan. Berarti harus ada seperti praktek mungkin di auditori begitu kan tidak seperti itu. Jadi kan ada beberapa gaya belajar mungkin. Jadi mungkin ada yang mungkin tempatnya Bapak ini udah bosan begitu, nggih Pak nggih. Jadi mereka itu kurang menarik gitu mungkin pelajarannya. ya. Mungkin ya betul betul betul. Makanya kemudian ada inisiatif ini mungkin saya perlu memahami sebab akibat kenapa anak-anak itu suka berbicara, kemudian ada yang suka berjalan, bahkan ada yang suka mengganggu ya mungkin. Jadi banyak faktor nggih yang mempengaruhi Betul gitu betul. Pak nggih. Tapi Sehingga yang banyak utama mungkin yaitu tadi materinya tadi katanya Bapak sudah sudah ini mungkin karena memang gaya belajarnya siswa itu berbeda-beda nggih Pak. Jadi mungkin ya itu tadi hmm, nggih. Terus betul. kira-kira Pak Hafid ini apakah untuk mengatasi hal tersebut apakah sudah ada pandangan begitu Pak? Nah, yaitu tadi mencoba untuk beberapa strategi, paling tidak ya melakukan asesmen diagnostik lah dulu untuk mengukur Oke. gaya belajar anak-anak. Itu mungkin ya. Dan entah menurut Bu Suci sudah benar apa enggak ini, saya juga masih belajar ini Bu Suci. Nggih. Betul, Belajar. Pak. Memang di awal itu memang harus melakukan diagnostik nggih, ini asesmen diagnostik dulu. Kesiapan belajar nggih, terus gaya belajar seperti itu, minat bakat itu juga memang perlu ini memang perlu diadakan asesmen begitu. Benar Bapak sudah Bapak Afid benar. Nggih. Iya, iya, iya. Jika demikian mungkin ini lagi samping
mungkin saya ini baru tercerahkan ini. Di samping melakukan asesmen diagnostik, mungkin juga perlu trik bagaimana kemudian anak-anak lebih menarik ya. Betul, Di Pak. samping menggunakan metode yang bervariasi mungkin agar anak tidak bosan, mungkin itu ya kekurangan dari saya. Betul. Atau mungkin memberikan penguatan secara positif pada anak serta ini ya agar anak-anak tidak banyak bicara, mungkin perlu reward juga ya, Ya betul, Pak, sehingga betul itu. menambah semangat Bu Cik ya. Kan sarana prasarana di sekolah kita kan lengkap kan Bapak. jadi nanti bisa menggunakan proyektor kan bisa pakai Pak. Begitu kan lebih interaktif itu Pak. Iya betul juga itu. Berarti Bapak sudah ada ide ke depannya ini untuk mengaktifkan kembali anak-anak itu biar kondusif gitu Pak. Betul Bu Cik, iya baru teringat ini. Artinya media atau sarana yang di sekolah banyak dianggurkan, ini harus kreatif. Saya terutama harus lebih kreatif agar ini bisa memanfaatkan proyektor, kemudian bisa memanfaatkan media-media yang ada di sekolah. Ya, betul. Alhamdulillah ini ide cerdas ini. Kalau tidak curhat seperti ini saya nggak lega ini Bu Cik. Nah, keren itu Pak Hafid. Nah, apakah Pak Hafid sekarang sudah memiliki gambaran nanti kira-kira strategi apa yang akan dilakukan? Terus ini kira-kira kapan Pak mulai dieksekusi, mulai dijalankan strategi ini untuk meningkatkan ini biar anak-anak ini lebih kondusif di dalam kelas mengikuti pelajaran. Kapan ini Pak mau dieksekusi? Ini saya malah tambah semangat ini sekarang. Saya berkomitmen besok sudah mulai. Nanti setelah ini saya lembur paling tidak buat media ya. Kalau saya masih pemula, saya mau belajar di YouTube dan cari di Google ya. Betul, Pak. Iya. Biar tidak jenuh ya Bu Cik ya. Iya betul. Alhamdulillah kalau Pak Hafid ini ada tercerahkan. Semangat Pak, jangan pantang menyerah, semoga sukses dan lancar. Iya Pak. Terima kasih sekali Bu Cik sudah mendengarkan keluh kesah saya ini. Terus terang saya tercerahkan dan bisa menambah semangat saya. Alhamdulillah. Keren, bismillah. Semoga Pak, semoga diberi kemudahan untuk jenengan untuk melaksanakan prosesnya ini ke depan. Terus terang saya terima kasih banyak, betul. Baik dari kemarin buntu mau curhat dengan siapa. Karena mungkin saya terlalu meremehkan teman-teman. Kayaknya saya ya itu. Ternyata setelah curhat dengan Bu Suci kok enak ya. Artinya gini, banyak hal-hal yang membuat saya terbuka gitu nih Pak. Betul. Ada ide-ide gitu Pak. Ide-ide. Memang kayaknya ke depan saya harus banyak curhat dengan teman-teman yang lain juga. Gitu. Iya. Curcol Pak, curcol nih. Curhat colongan begitu. Sampun sama-sama Pak Hafid. Saya juga terima kasih Bapak juga mau mengutarakan keluh kesahnya ke saya. Jadi mungkin saya juga bisa membantu Bapak begitu. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya pamit dulu Bu Cik. Terima kasih banyak. Sami-sami Pak Hafid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Generasi unggul penopang bangsa, mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan